فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Santriwan santriwati kelas 10 Aliyah Ibadur Rahman yang semoga dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia di semester 1 ini melalui pembelajaran via YouTube ini, dengan dimulai dari bab pertama atau pelajaran awal, yaitu Pak Guru akan menyampaikan materi dengan topik menulis paragraf naratif. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati kelas 10 Aliyah bisa mengikuti materi pada kesempatan ini dengan baik dan bisa menyerap apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa disimak dengan seksama dan bisa diikuti dengan baik. Baik, pada awal ini Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tujuan pembelajaran yang nanti bisa kalian serap, yaitu siswa mampu menulis gagasan dengan menggunakan pola urutan waktu dan tempat dalam bentuk paragraf naratif. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan atau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan paragraf naratif? Jadi kita langsung masuk pada pengertian paragraf naratif itu sendiri. Paragraf naratif pada hakikatnya adalah karangan yang berisi rangkaian peristiwa yang membentuk suatu jalinan cerita. Karangan jenis ini bersifat kisahan suatu peristiwa yang disusun secara urut. Itu adalah pengertian daripada paragraf naratif. Jadi kata naratif itu sendiri makna lainnya adalah cerita. Kemudian yang kedua, jenis paragraf naratif. Jenis paragraf naratif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu naratif fiksi dan yang kedua naratif non-fiksi. Untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan naratif fiksi, maka di sini Pak Guru akan bacakan pengertiannya. Naratif fiksi adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa imajinatif, atau bahasa lainnya adalah kemampuan daya daripada khayal
pencerita atau orang yang bercerita. Jadi Pak Guru ulangi lagi, naratif fiksi adalah narasi atau cerita yang mengisahkan peristiwa-peristiwa imajinatif atau menggunakan daya khayal daripada orang yang bercerita. Kemudian yang kedua, naratif fiksi, naratif non-fiksi maksudnya adalah narasi atau cerita yang mengisahkan peristiwa faktual. Jadi peristiwa faktual ini maksudnya adalah peristiwa yang berdasarkan fakta atau kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Narasi jenis ini, yaitu narasi yang jenis non-fiksi ini, biasanya digunakan dalam penulisan laporan, berita, ataupun peristiwa. Jadi itu jenis paragraf naratif yang tadi dibagi menjadi dua, naratif fiksi dan naratif non-fiksi. Mungkin itu yang adik-adik atau anak-anak bisa ketahui tentang dua jenis naratif fiksi dan naratif non-fiksi. Kemudian dari dua jenis paragraf naratif fiksi dan non-fiksi ini ada perbedaan dari keduanya. Perbedaan naratif fiksi dan non-fiksi adalah sebagai berikut. Naratif fiksi mempunyai ciri pertama, bahasanya cenderung figuratif dan menitik beratkan penggunaan konotasi atau menggunakan bahasa kiasan. Kemudian yang kedua menggunakan imajinasi. Yang ketiga menyampaikan makna atau amanat secara tersirat. Jadi amanat yang disampaikan secara tersirat sebagai sarana rekreasi rohania. Ini pada jenis paragraf naratif fiksi. Kemudian pada naratif non-fiksi, yang pertama bahasanya cenderung informatif, bersifat memberikan informasi dan menitik beratkan penggunaan makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Jadi kalau di naratif fiksi tadi bahasanya itu konotasi atau kiasan, dan di naratif non-fiksi ini bahasanya bahasa yang baku atau bahasa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, di naratif non-fiksi ini memperluas pengetahuan atau wawasan. Jadi ada nilai tambahnya di sini, yaitu pengetahuan daripada penulis itu dan wawasannya akan bertambah atau lebih luas. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi yang memperluas pengetahuan. Jadi kalau di naratif fiksi tadi menyampaikan makna atau amanat secara tersirat, sedangkan di naratif non-fiksi menyampaikan informasi atau berita yang memperluas pengetahuan. Tentunya di sini yaitu bagi pembaca atau pendengar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu langkah-langkah menyusun paragraf naratif. Pak Guru tuliskan yang ketiga,
Langkah-langkah menyusun paragraf naratif itu ada 6. Yang pertama, menentukan pokok. Menentukan pokok permasalahan atau dikenal dengan tema. Dalam kurung tema. Yang kedua, menentukan pelaku atau tokohnya. Yang ketiga, menyusun alur atau bagian cerita secara urut. Menyusun alur garis miring bagian cerita. Secara urut. Yang keempat, merangkai menjadi suatu cerita yang padu. Merangkai padu berdasarkan urutan tempat, ruang, dan waktu. Yang kelima, menyusun kerangka karangan. Yang keenam, mengembangkan kerangka karangan. Itu 6 langkah untuk menyusun paragraf naratif. Mudah-mudahan dari langkah-langkah yang ada ini, dari 6 langkah ini, kamu bisa membuatnya atau mencoba bagaimana cara membuat suatu paragraf itu yang dinamakan paragraf naratif. Mungkin sampai di sini penyampaian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan awal ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menyerap apa yang telah Pak Guru sampaikan, karena
waktu yang terbatas, kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan anak-anak diberikan kekuatan untuk bersemangat menuntut ilmu dan diberikan kepahaman dalam mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhirnya Pak Guru tutup, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.